بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ذا الجلال والاكرام وسلم وبارك وتبارك وتعالى عن سيدنا اصحاب رسول الله اجمعين بسر الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kutiba wa yaksubu 'abdun 'abidin wa dahara wahidin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Alhamdulillah, mari yang pertama dan paling utama kita membiasakan dan terus belajar agar lisan dan hati ini selalu terhubung, yaitu mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar iman dan Islam dan menjadi umat terbaik, yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat Rasulullah dan semua orang-orang siapapun yang meneruskan menolong agama Allah ikhlas dan kalimatullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musallim. Dan jikalau ada lebih waktumu dari mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahwa engkau masyghul, sibuk dengan menuntut ilmu fikih, supaya engkau ketahui dengan masalah yang nadir, yakni yang sedikit diamalkan pada ibadah, dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berbantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka itu. Maka menuntut yang demikian itu, kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu itu, yaitu daripada jumlah fardu kifayah, bukannya fardu ain. Jadi sedikit menuntut ilmu mendalami ilmu fikih itu fardu kifayah aja lagi. Artinya nang fardu ainnya sudah. Tetapi jadi sini jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu, sebab engkau sibuk pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan ibadah, dan padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fikih yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahwasanya adalah bagimu syaitan yang bersembunyi di dalam hatimu itu. Yaitulah penyakit yang bersembunyi di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirah. Nah, nasihat yang luar biasa. Ini kan masih yang pertama, mengisi waktu setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian sampai kepada isyraq dan duha. Maka di antara dianjurkan nang pemulaan jasidin menuntut ilmu nang memberi manfaat,
Sudah semalam ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang menambah takutan kita lawan Allah Ta'ala. Dan kita semakin hari semakin tahu betapa kita kada daya dan upaya, lemah, dhaif, hina, fakir dan kafah. Kemudian makin hari semakin pinandu siapa yang menolongi kita terus-terusan, melayani, memperhatikan dan mencintai kita, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya yang kada berisi apa-apa dan yang kada mau berisi, maka terkenallah atau maka sungguh terkenallah Tuhannya yang kuat kuasa atau berisi segala-galanya. Man arafa rabbah, siapa orang yang mengenal akan Tuhannya, faqad jahila nafsi, maka sungguh maka ia menandu akan kebodohan, kejahilan dirinya, yakni orang yang ma'rifah kepada Allah, maka sejujurnya ia tidak kenal lagi kepada dirinya. Jadi orang yang masih kenal dengan dirinya belum mengenal Allah wa Rasulullah. Orang yang telah mengenal Allah dan Rasul itu tidak ada penandu dirinya. Artinya kadang yang dilihat di dalam wujud dirinya kecuali kisah kekasihnya. Jadi memiliki siang malam kadang yang dilihatnya kecuali kebaikan kekasihnya. Dan betapa kekasihnya itu perhatian kepada dirinya. Lalu lantaran demikian diantaranya timbullah rasa terima kasih kada sing habis-habisan berterima kasih. Nah, diantaranya soalan ilmu yang memberi manfaat adalah kita, yaitu lebih menggemarkan hati ini kepada akhirat dan mengurangi gemar kepada dunia, dan mengetahui akan tipu daya syaitan, yaitu termasuk syahwat kita yang mereka itu selalu membawa dan menjerumuskan kita kepada kejahatan, dan diberikan oleh Allah atau diberitahu akan yang merusak amal-amal kita. Berarti bagaimana pembahasannya? Nah, itu ilmu manfaat atau termasuk ilmu yang fardu ain. Jadi termasuk memperdalam ilmu fikih itu adalah fardu kifayah. Jadi sini apabila kita belajar ilmu fikih nang fardu kifayah, ini fikih ini apabila didalami tujuan akhir itu hendak bahujah gitu Bang. Nggih, hendak. Ya apa ya? Nggih. Fikih itu yaitu kilanya banyak, ya kalau kilanya itu banyak juga ya. Nah. Jadi perkataan ulama tadi fikih itu banyak, bahkan sampai menurut ulama fikih itu seperti diumpamakan seperti ilmu nahwu, yaitu kalbahri, luas seperti lautan. Apabila kita hobi menuntut ilmu nang fardu kifayah, kemudian ujar sidin semalam kalau kita nang pemulaan itu yang pertama bahwasanya setelah melaksanakan nang fardu ain disuruh kita ini berwirid, ya Allah, berzikir nang disebutakan nang telah lewat. Apabila kita sibuk menuntut nang fardu kifayah, namun kita meninggalkan akan zikir kita, akan wirid kita, maka kita itu sejujurnya adalah sudah kena daripada tipu daya syaitan yang masuk di hati kita. Dia itulah penyakit yang tersembunyi di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat.
maka menuntutmu pada ketika itu bukan lagi karena Allah Ta'ala dan bukannya karena akhirat, dan hanya saja tuntutmu itu semata-mata karena berkehendak akan dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran, maka tatkala itu sukalah syaitan kepadamu. Dan di saat kita itu meninggalkan wiridan, dikir kita ambil dibaca, ambil mengutamakan menuntut ilmu fardu kifayah, berarti syaitan telah bersemayam di hati kita. Dari wiridan 10 semalam, mudahan salah satunya tahamaliyah kan. Aku sudah disampaikan, apabila kita membaca kitab ini berarti kita terhubung langsung dengan Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Bani dan terhubung langsung dengan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu untungnya. Ya, kalau di antaranya sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena banyak 100 kali ya. 70. Paling sedikit 10. Nah, Muhammad kita ingat. Itulah dan 10 tilik kalian itu hendak la ilaha illallah al-malikul mubin, banyak termasuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, termasuk astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum as'aluhu taubata wal maghfirah. 100 juga sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. 100 juga. Terakhir bismillah, ya kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Di 10 wiridan yang disusun Imam Ghazali ini semuanya lengkap. Hendak kebabian, hendak pertahanan benteng ada, hendak pemeliharaan ada, hendak rezekinya diluaskan ke bekal akhirah ada. Semua lengkap. Sampai kepada salawatnya, sampai kepada istighfarnya, sampai kepada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Lengkap ini. Jadi jadi semalam sama ini dalam Bidayatul Hidayah yang dikarang Imam Ghazali, sama wiridnya yang 10 ini juga. Sampai nang Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman, ya kan? La yang ba'u jadi minggajat. Jadi berarti kita mudahan anu pian pilih punya kada kawa ke 10-nya cuma harapan kita sekali barang punya kada kawa semuanya kudu sekali barang, semuanya 100 dulu gawi 1000 gure sekali barang kena hanya punya sudah kada kawa jua 10 punya kada kawa jua ambil sebuting barang lengkap, zikirnya ada, istighfarnya ada, tasbihnya ada, doanya ada, selawatnya ada, lengkap. Jadi enak mana? Nyaman aja la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Itu kalau ada nang di kitab lah. Hayyun la yamut wujud. Nabi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi di 9 Arafah dibaca. Bila sambil mengulili rumah enggak ada kawak tawak mengulili rumah. Boleh
jelas. Masa orang kenapa jadi angkut masih gini ya? Ada bang nabah pada dah kalau bang beruntung mengelilingi rumah seorang kepada undanya telah bahagia jiwa. Ada ini luput ngarannya. Ini pada kan orang gila hajar benar. Apalagi majelis diajar. Ayo, bilanya membahas ada aja kitabnya pun. Karena kita belajar dengan guru, nang guru ini bujur. Ini cuma jangan berpadah, udah biar ada bahagia lagi sudah tawaf nah ini loh, ini. Tawaf itu putar lah. Ini asalnya niat ketika kita hendak baulah rumah, hendak dasar meniat ulah rumah, maka di antara niat ulah rumah itu waktu menajak tihang pertama itu diniatkan laksana menajak tihang Baitullah. Supaya apa? Rumah itu nyaman dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang datang tawaf di kota Makkatul Mukarramah yang ada pernah berhenti putaran tawafnya, maka orang di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat tinggal kita, wadah kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu bagaimana ta'alluqnya dengan Baitullah, maka Allah jadikan rumah kita adalah baik bagi kita. Baik untuk apa? Baik untuk beribadah kepada Allah. Maka hati orang yang di rumah itu sangat mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, keuntungan orang yang meniatakan berta'alluq punya hubungan dengan Baitullah adalah dunia menyesah. Adalah nang Baitullah kemari Allah. Nah, inya nang mulia itu baranai ya. Nang mulia itu baranai ya. Jadi kita ini nang mengharap keberkahan Baitullah. Nah, ya nang datang ke sana tawaf sama Hajarul Aswad baranai ya olehnya. Selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang Hajarul Aswad itu keluar waktu Rasulullah lagi halus dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah hendak mengucuk batu Hajarul Aswad, namun ketika Rasulullah masa kecilnya mengangkat tangannya, Hajarul Aswad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajarul Aswad pinandu siapa diwujud sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menyenian mulah rumah ndak nyaman during ya. Dasarnya apa? Bila hendak dibawa beribadah rumah ngalihnya. Nah. Rasok aja loh. Nah. Kenapa kena jadi diputarin 9 karena niatnya menang niat during itu Allah alam bisawab. Itu bagus dan itu dilajari karena guru bangil itu menguasai 3 tafsir zahir, tafsir batin dan tafsir rahasia. Nah, kemudian mendiku yang harus kita kasihan apabila pada paham juga. Ya, intinya bagus banget. Jadi hendak apabila bolah rumah haluskah ganalkah berapakah ukurannya bagus. Nyaman ganal itu nyaman ya. Penting ada ya Allah. Jika orang di pengabulan doa kalau minta napa-napa dulu minta pengabulan doa ayo lagi. Nggih. Hendak berisi juriat 600 singkong kah? Ini pakabul doanya. Kadang 2-3 lagi dengar itu kan. Jadi bagi semuanya termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Punya kepanjangan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nang dari Imam Ghazali nang panjang dari nang wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ada tasbih pun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kah? Berarti tasbih kita ini terhubung dengan Syekh Abdul Samad, terhubung dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Walau pada zahirnya keluar dari mulut kita, namun pada secara hakikat tasbih itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan orang yang memuji Allah, orang yang ketujuh bertasbih dan memuji Allah, maka Allah lebih mendahulukan kepentingannya daripada orang yang sekedar minta kepada Allah. Artinya derajat orang yang membaca tasbih itu